Jadi begini, aku manggil kakak aja, kakak kakak apa nih gadis? Nggak usah panggil Jadi, Maria aja. jadi gini Maria, kalau masalah pertanyaan-pertanyaan gitu kan, lebih parah dari seperti itu banyak nih dengan apa nih di TikTok nih. Jadi kalau kita tidak mengerti Alkitab kita, hanya pertanyaan satu seperti itu lalu Anda pindah, itu kesalahan. Kalau coba Anda tanya sama saya, misalnya kamu membela Yesus, misalnya saya ditanya nih ya, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama Anda itu. Kamu membela Yesus atau membiarkan Yesus? Kalau kamu bela Yesus, nanti Nah, itu Yesus juga gak jadi disalib. nih, Bang. Bang Pendi, sabar dulu ya. Waktu itu aku juga nanya ke pastor tentang Alkitab dibandingkan saya, dibandingkan abang. Tapi dia nggak bisa menjawabnya. Bahkan saya menanya tentang Yesus adalah Tuhan. Gantian Pendi. Nggak bisa. Dia nggak bisa menjawabnya, pastor. Ya. Kok nggak bisa sih? Di Yohanes 1 ayat 1 aja udah jelas. Cuma itu aja udah jelas. Firman itu adalah Allah, firman itu di dalam Allah. Firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Itu aja udah. Ya, Allah tetap Allah, Bang Pendi. Sekarang gini, Allah tetap mungkin Allah, sedangkan Yesus itu adalah utusan. Iya, utusan, anak Allah ya juga. Jadi begini, Allah itu tidak beranak, Bang. Bahkan ada di ayat Injil itu saya pernah menemuinya dahulu bahwa Allah itu tidak beranak. Namun saya lupa ayatnya. Sekarang masalah apa. beranaknya Mungkin itu dari jangan bapak-bapak diartikan ini dengan bisa manusia. menjelaskan. Udahlah Pendi. Masalah beranak Yesus itu itu jangan manusia, disamakan Bang, dengan manusia. Jadi begini, biar saya jawab pertanyaan tadi yang sama kamu ya. Yesus itu adalah manusia. Ya iya manusia, tapi isinya apa tuh? Kan firman. Jadi Apa sih? ini saya jelaskan ya. Bilangan 23 nomor 19. Iya betul. Nah, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus adalah manusia dan adalah anak manusia. Yesus bukan Tuhan. Bagi orang waras, tapi orang gepeng, Yesus Tuhan. Jadi begini, saya jelasin ya. Ya tadi saudara membawa nama saya tadi. Ketika saya mengatakan orang Kristen itu adalah menyembah Yesus karena pengaruh setan. Memang iya kan, Bang Zuma sendiri yang mengatakan itu kan. Iya betul, memang betul. Ya betul. Jadi jangan diputar balik penafsiran Bang Zuma. Kasihan orang, harusnya udah selamat malah Anda tarik. Jadi orang-orang kafir membantu setan-setan. Orang-orang kafir itu membantu setan-setan di dalam setan menyesatkan manusia. Jadi setan itu tugasnya kemudian menyesatkan manusia. Akan tetapi orang kafir dan orang fasik membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Dan kata Allah, "Tsumma la yuqsirun." Dan orang-orang kafir tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan manusia. Jadi setan menyesatkan manusia dibantu oleh pasukannya bernama kafir. Jadi Anda itu menyembah anak manusia Maria itu sedang membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Setannya mau agar manusia, apa tujuan kemudian setan merasuki Yudas? Tujuannya apa? Tujuannya setan merasuki Yudas itu apa? Agar izin Bang Juma izin. Nah, tadi saudara Pendi membawa nama saya kan? Jadi saya tanya, tujuan daripada setan merasuki Yudas itu apa? Tujuannya merasuki Yudas apa? Udah abang terus aja nanti. Agar Yesus, giliran saya ngomong itu aja. Nanti abang ngomong. Ini pertanyaan saya, giliran saudara. Tujuan daripada setan merasuki Yudas itu apa? Silakan. Tujuan setan merasuki Yudas
itu menggenapi firman dan kehendak Allah. Karena sebelum Yesus turun dari surga, Allah sudah berkata, kamu akan mati disalib, dihianati seorang ini. Nah, dan itu sebelum semua terjadi. Di mana tertulis itu di mana? Dan bentar dulu, tadi pernyataan saya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya manusia. Enggak, saya nanya, ketika Anda bernarasi sebelum Yesus datang menjadi manusia, sebelum dia dibunuh oleh manusia, Tuhan sudah menyatakan itu tertulis di mana? Itu supaya Anda tidak disebut sebagai, di mana tertulis kehendak Allah itu di mana? Bahwa Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap Yesus itu tertulis di mana? Kalau tidak ada berarti benar Al-Quran. Anda adalah teman-teman setan. Begini aja, menyesatkan manusia. Mana? Yang penting saya ceritakan tempat ayatnya. Saya harus cari lagi di Google. Yang penting nggak ada. Ada. Betul benar. Kalau masalah ada. Tolong tunjukkan dulu baru Anda bernarasi. Anda harus bernarasi. Karena saya mengatakan dengan sangat tegas. Kamu nggak usah naik di room ini. Kamu gimana? Walaupun kamu jelasin sama mereka ini, sudah dibilang kita nggak usah naik di room sesat kayak gini. Mana dalilnya mana? Al-Quran mengatakan Anda adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Kalau Anda mengatakan ada dalilnya, tunjukkan supaya Al-Quran ini keliru. Kalau tidak ada dalilnya berarti Al-Quran ini keliru. Tapi kalau tidak ada dalilnya berarti Al-Quran ini benar. Coba, mana tunjukkan dalilnya? Fendi, sekarang kamu turun pada saya. Turun. Nah tuh. Jadi saudara-saudara sesama pembantu setan saling melindungi supaya kebenaran itu tidak terungkap. Melindungi saudaranya sendiri. Sementara setan menginginkan manusia kemudian untuk manusia itu menyembah kepada Yesus. Sekarang tunjukkan dalilnya mana? Mana dalilnya bahwa iblis merasuki Yudas itu adalah sudah menjadi rencana Tuhan? Tunjukkan di mana? Sederhana kan untuk mengetahui kebenaran itu? Al-Quran firman Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan umat manusia. Apa pola penyesatannya? Mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, yaitu Yesus. Kalau ini keliru, maka muncul pertanyaan, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Silakan jawab saya. Pendi, silakan. Bentar, saya lagi cari. Cari sampai botak nggak ketemu, bos. Kita di sini nih hafal Bible, pakar-pakar Bible, jadi hati-hati. Harus ada data kalau ngomong di sini ya. Contoh kayak tadi saya itu loh, Daud Nabi. Oh ini ayatnya. Jadi begini bang. Jadi begini. Ini jelas kalau kalian memang paham Bible, pasti kalian tahu. Cuma letak ayatnya saya nggak tahu. Ketika Yesus mengatakan, bentar lagi aku akan mati disalib. Tapi Petrus, murid Yesus, mengatakan, janganlah terjadi seperti itu. Kata Petrus pada Yesus. Langsung Yesus marah. Tadi emang kamu ngomong soal itu. Coba diingat lagi yang kamu bicarakan apa tadi? Diulang aja pertanyaannya banyak, Pak. Tujuan iblis itu loh mempengaruhi Yudas. Itu pertanyaannya loh. Tujuan iblis mempengaruhi Yudas. Kan itu tujuan. Ayatnya mau saya tunjukkan. Silakan. Ini Anda sangkal lagi. Kasih giliran dong ngomong sampai selesai. Silakan. Jadi tadi kan Yudas. Jadi ketika Yesus mengatakan bentar lagi aku akan disalib, tapi Petrus sebagai murid Yesus mengatakan tidak akan terjadi. Allah Bapa tidak akan membiarkan itu terjadi. Kata Petrus pada Yesus. Langsung Yesus marah. Janganlah kamu seperti itu, hai iblis. Langsung Yesus katakan, kau iblis karena kau menghalangi aku disalib. Begitu. Jadi kalau pertanyaan langsung dicabut pedang mau dibunuhnya tentara Romawi. Yesus marah.
Jangan seperti itu. Aku memang harus disalib untuk nebus dosa kalian. Itu kan jelas. Jadi kan jawabannya biarkan Yesus disalib karena itu kehendak Allah dari sorga. Sebelum Yesus turun dari sorga itu sudah direncanakan. Gitu. Di ayat berapa ya? Gadis Timor. Datanya mana ya? Sebentar ya. Tolong data ya. Biar aku paham di sini. Katanya udah baca Alkitab. Ya kan dulu. Jadi bukan gini. sekarang. Saudara tak ajarin kepada saudara ketika saudara mengambil data itu, wahai Petrus. Petrus dianggap iblis. Kenapa? Karena Petrus menyangkali apa yang harus terjadi. Apa sih yang harus terjadi? Yang harus terjadi jujur. Tuhan menjaga orang yang benar, dan Tuhan akan menjadikan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 21 nomor 8. Ini harus terjadi. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Harus terjadi ini. Jengkali apa yang Tuhan sudah wacanakan, apa yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan menjadikan sebuah narasi yang kemudian disebut oleh orang Yahudi sebagai kalam Tuhan. Bentar Bang Juma. Iya, silakan. Di Markus 8 ayat 31 buat Mary gadis Timor. Markus 8 ayat 31 saya baca ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan. Kalau itu kita sudah tahu itu. Lah, bukan sama Anda gadis Timor. Nah, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepada ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Ini Yesus langsung mengajarkan bahwa dia akan dibunuh, bangkit hari ketiga. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Maka coba ulangi lagi Pak, maaf. Markus 8 ayat 31 Kak. Jadi ketika itu Yesus sudah katakan, aku harus disalib, aku harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus bilang gitu. Siapa menyuruhnya Pak? Siapa yang nyuruh? Mariam, Anda diam dulu aja, di mute dulu. Nanti kita ngobrol lagi sesudah Bang Juma. Catat dulu yang penting, pakai sebagai edukasi nanti ke si Tasya. Dicatat dulu aja ya. Jadi di ayat itu jelas kalau itu kehendak Tuhan, Yesus harus disalib menebus dosa manusia. Tapi Petrus larang-larang, makanya Yesus marah. Biarkan aku disalib untuk nebus dosa kalian semua manusia. Itu jelas ayatnya di Markus 8 ayat 31 Kak. Jadi jawaban kalau pertanyaan kayak gitu, saya memilih membiarkan kehendak Allah terjadi. Kalau Yesus disalib ya biarlah. Itu kehendak Allah. Itu aja jawaban. Ngapain jadi pindah karena pertanyaan gitu kan itu. Oke, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Oke. Boleh. Boleh ya? Ya. Oke, baik. Jadi gini, ketika Anda membawa narasi Markus yang tadi, itu tidak salah. Petrus tidak boleh kemudian membatalkan apa yang sudah tertulis. Apa yang tertulis? Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikat untuk menantang Yesus, agar Yesus diselamatkan dari pembunuhan. Tertulis di mana itu? Coba Anda lihat di dalam di Matius 4 nomor 6. Mazmur 9 1 ayat 11-12. Mazmur 91. Jadi di dalam Matius 4 nomor 9 sangat jelas dikatakan di sana. Matius nomor 6. Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau. Kalau kamu itu adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, memang ada tertulis. Ketika Petrus ingin membatalkan apa yang tertulis, Yesus marah. Jangan kau membatalkan itu. Kau adalah iblis, karena kamu ingin kemudian
membuat rancangan Tuhan itu berubah menjadi rancanganmu. Itu kata Yesus. Apa rancangan Tuhan itu? Mantap Bang Juma, mantap. Nah, rancangan Tuhan itu coba Anda pelajari di dalam Mazmur 91. Rancangan Tuhan jelas mau menebus dosa manusia, Bang. Termasuk dosa Bang Zuma. Tidak ada rancangan Tuhan kemudian menebus dosa manusia dengan membunuh manusia. Itu nggak ada. Ingat? Loh, kan sudah dijelaskan di situ tadi. Mana dalilnya rancangan Tuhan bahwa membunuh manusia itu adalah upaya untuk menjadi karya keselamatan? Di mana dalilnya? Itu nggak ada. Loh, perjamuan kudus itu, Bang, perjamuan kudus inilah darah perjamuan. Dengarkan. Penebusan dosa-dosa. Dengarkan. Ketika Anda membaca Matius 21 atau 31 itu, inilah darahku dan seterusnya. Yang perlu Anda pahami adalah darah yang dimaksud Yesus itu adalah anggur, daging yang dimaksud Yesus adalah roti, bukan darah beneran, dan seterusnya. Nah sekarang ketika kemudian sudah tertulis bahwa Tuhan akan menyelamatkan Yesus, berarti ada masa di mana Yesus itu dalam keadaan tragis. Ada masa di mana Yesus dalam keadaan terancam. Ada keadaan di mana Yesus itu sedang ingin dibunuh. Lalu kemudian apa yang tertulis itu harus terjadi? Apa itu? Tuhan mengirim malaikat agar menyelamatkan Yesus. Mazmur 91. Sebab malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di jalannya. Itu untuk bangsa Israel, Bang. Itu ayat untuk bangsa Israel, bukan untuk Yesus. Oh, untuk Yesus. Makanya Anda belajar. Mari kita buktikan bahwa Mazmur 91 itu Israel, Bang. Waduh. Jadi bangsa Israel itu Tuhan mengatakan ke bangsa Israel bahwa Tuhan akan membelamu. Oke, baik. Kalau itu ada untuk Israel, sekarang pertanyaan saya. Di dalam kitab saudara di Matius 4 nomor 6 jelas sekali tertulis di sana, ada tertulis tentang Yesus. Dengarkan, ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Yesus dengan cara menantang Yesus di tangan malaikat tersebut agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Matius 4. Dikatakan begini, data nomor 6. Lalu kepada mereka berkata, jikalau engkau adalah anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, wahai Yesus. Tuhan begini, kasih dong saya kesempatan, masa abang terus? Tunggu, saya akan kasih Anda kesempatan setelah ini. Matius 4 nomor 6, iblis berkata, jikalau engkau wahai Yesus adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah wahai Yesus, sebab ada tertulis mengenai engkau wahai Yesus. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu Yesus jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya kepada saudara, tertulis di manakah tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Yesus? Itu tertulis di mana? Jawab. Silakan, giliran Anda. Jadi begini, ketika Yesus dicobai, yang ayatnya Bang Juma jawab itu tadi, malaikat akan datang, bahkan kakimu pun tidak akan terantuk. Ya, itu tertulis di mana? Itu pada waktu. Pertanyaannya ada tertulis, pertanyaannya tertulis di mana? Lah tadi kan udah abang baca tadi. Tadi saya kasih Mazmur 91, Anda katakan itu untuk Israel. Padahal itu untuk Yesus. Itu kalau untuk Israel atau untuk Yesus? Yesus kan mulai dari apa? Matius. Loh. Di Mazmur belum ada. Loh. Berarti nggak ada nubuatan Yesus di dalam kitab perjanjian lama, nggak ada? Itu nubuatan ada, Bang, tapi janji. Nah, iya, dasar tuyul. Nubuatan ada, tapi itu kan janji yang dibaca Bang apa tadi kan janji. Oke. Sekarang disebutkan di sana. Mungkin belum ada, tapi udah berjanji-janji pula. Di sana dikatakan sebab ada tertulis tentang engkau Yesus. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Jawab. Tertulis di mana maksudnya? Ayat yang abang baca itu tertulis di mana gitu?
Iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau Yesus, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu dengan cara mengirim malaikat agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Mazmur tadi Gurunda, tapi dia mengingkari. Malah Bang Bu Rahma malah jawab. Itu tertulis di mana? Gimana Bu Rahma ini nyambung enggak sih? Tertulis di mana? Di Matius ketika Yesus kan turun puasa. Inilah yang saya katakan, orang-orang Kristen itu tidak memahami Bible. Mereka hanya berdasarkan iman Yang saja. membaca itu Kami apologet Islam lebih paham Bible daripada Anda. Di mana Begini bang, makanya kasih waktu dong tentang Yesus bahwa aduh. Ya kan tadi dari tadi udah dikasih waktu, tapi Anda tidak bicara karena Anda nggak tahu dalilnya. Jadi begini, kasih saya waktu ya. Jadi tentang penebusan dosa manusia itu udah ada, benar-benar udah ada. Jadi di waktu perjamuan kudus juga dikatakan, inilah darahku akan tertumpah sebagai penebusan dosa manusia. Jadi dosa Bang Zuma itu udah ditebus Bang. Abang aja tidak mengakui. Bukan itu loh. Bentar dulu. Kan giliran saya. Jangan giring ke ajaran pagan. Pertanyaan saya tertulis di mana? Ini kan terkait dengan Petrus yang dikatakan sebagai iblis karena dia ingin membatalkan. Jadi gini Bang, kita diskusi. Kalau Abang cuma memperbolehkan saya ngomong dengan pertanyaan Anda yang memojokkan. Dengarkan dulu alur ceritanya. Saya dengarkan berkembang dong gitu kan. Sabar. Dengarkan alurnya dulu. Dengarkan alurnya dulu. Alurnya supaya Anda paham, karena kelihatannya Anda nggak paham gitu loh. Bukan nggak paham Bang Zuma. Di dalam Matius 16 nomor 23. Astagfirullahaladzim. Saya selesaikan omongan saya. Dengarkan dulu Mas Fendi, izin dulu, dengarkan dulu, habis ini Anda. Tolong ya. Anda bicara poinnya tidak kena terhadap materi, oke? Oke, dengarkan. Matius 16 nomor 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Petrus ingin membatalkan kemudian penyaliban tersebut. Oke? Sehingga Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Nah, menurut saudara, ini pembuktian bahwa Yesus sudah merancang agar dirinya disalibkan. Saya membantah. Yesus menginginkan kemudian penyaliban itu tetap terjadi, tetapi yang disalib bukan dirinya. Di mana ayatnya? Tetapi yang disalib itu adalah penggantinya. Di mana Anda minta ayatnya? dalil, tak kasih. Oke, saya kasih dalil. Anda pintar. Amsal 11 nomor 8. Orang benar orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Sabar. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang harus tergenapi kemudian, sehingga Yesus yang digantikan oleh sang pengkhianat, dan itu tidak bisa kemudian dibatalkan oleh Petrus. Sampai sini paham? Oke. Dah. Oke apa Bang? Giliran saya. Iya, giliran saudara, silakan. Jadi ayat yang Bang Zuma bilang itu bukan untuk Yesus. Orang benar. Lalu? Itu untuk orang-orang benar, bukan untuk Yesus. Oh, berarti Yesus bukan orang benar. Makanya ayat demi ayat itu dibaca. Itu tujuannya kepada siapa sih? Itu udah jelas ngobrol kepada Israel. Malah dibikin untuk Yesus pula.
Israel lagi. Makanya tadi saya tanya ketika di dalam Matius 4 nomor 6 ada tertulis tentang engkau, malaikat akan diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Itu tertulis di mana? Jadi Supaya ini saya baca ayat alur ceritanya. Jadi ini saya Supaya baca. Anda tahu alur ceritanya bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang pengkhianat yang menggantikan dia. Supaya Anda tahu, maka kuncinya ada di dalam Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan datang, malaikat Tuhan akan datang menyelamatkan engkau agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu pintar Bang Zuma. Nah, Tapi kenapa Anda tidak mengakui kalau Tuhan datang menjadi manusia, menebus manusia? Itu tadi pintar. Yesus diselamatkan berarti Yesus tidak disalibkan. Astaga, ini yang mencatat Bang Zuma. Astaga. Bang Zuma, yang mencatat ini kematian Yesus disalib ini. Astaga. Kasih dong ngomong dong. Siapa yang Bang mencatat? Juma kasihlah orang ngomong pula. Jangan Iya. di Bang Pendi untuk mengapa kan saudara ngomong. Tidak adil seperti itu. Pertanyaan saya kan jelas. Pertanyaan saya jelas. Matius 4 nomor 6 ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Apa jawaban saudara? Silakan. Di mana tadi itu tertulis? Kan saudara yang menyatakan Nah, itu. itu juga Anda baru bertanya. Jadi begini, biar saya baca ayat ya. Anda tidak menguasai Bible soalnya. Anda muncul di forum dialog, Anda tidak menguasai kitab saudara. Giliran orang Islam yang menjelaskan tentang kitab saudara, Anda bingung. Itu tertulis. Gini Bang Zuma, kalau masalah penguasaan Alkitab, saya akui Bang Zuma. Saya akui Bang Zuma menguasai ayat-ayat Alkitab daripada saya. Tetapi sayangnya Bang Zuma dengan niat yang tidak bagus. Yang kedua, Bang Zuma tidak memiliki Roh Kudus. Dengan niat Gitu. tidak bagus. Jadi ayat yang bagus itu dipatah-patahkan, dibengkok-bengkokkan. Jelas di dalam Alkitab ini penyelamatan manusia. Sekarang tanya Roh. Oke. Kalau Anda punya Roh Kudus, kan giliran saya. tanya Roh Kudus Anda tertulis di mana tentang apa yang tertulis tentang Yesus itu. Oke. Dari tadi oke. Aku mau tanya sama Bang Juma nih. Lo diam. Mau lagi bertanya? Tanya lah, kita diskusi. Jadi di dalam Alkitab itu yang mencatat itu ada Markus, itu murid langsung Yesus. Yohanes juga murid langsung Bahaya Yesus. itu. Bahaya kalau Anda mengatakan Markus murid kan langsung. Di mana dalilnya? Kok dalil lagi? Anda bernarasi tapi nol. Nama-nama Anda bernarasi nol. Di mana Markus itu adalah murid langsungnya Yesus? Di mana? Inilah yang Al-Quran katakan. Yohanes, Matius itu adalah murid langsung Bang Zuma. Anda diam dulu dong. Kalau adu bacot saya memang kalah Bang. Tapi adu kebenaran ayo. Ini adu bacot kebenaran. saya Ini adu kebenaran. Ini adu kebenaran. Ya udah kasih giliran Anda saya. ngomong dari tadi kosong. Percuma Anda habiskan waktu saya. Kamu nol. Ini ada ayat. Gak ada isi kepalamu. Nol. Gak ada dalilmu. Nol. Itu kan ada kebencian. Itu habiskan waktu. Ada kebencian. Itu menghabiskan waktu. Saya membawa narasi Quran. Hei. Saya membawa narasi Quran. Makanya Ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi thumma la yukansirun. Orang-orang kafir itu adalah pembantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Anda mengatakan Yesus itu adalah rancangannya untuk dibunuh. Pertanyaan saya muncul. Untuk apa iblis merasuki Yudas? Untuk apa iblis mengkhianati Yesus? Apa tujuannya? Apa jawaban saudara? Nol. N-O-L. Nol. saya ujungnya mengarah ke sana Bang. Tapi Anda tidak kasih saya waktu. Baru saya ngomong. Coba. Oke. Tak kasih Anda waktu 2 minggu. Silakan.
Oke, jadi saya baca di 2 Petrus 2. Saya baca langsung ya. Nanti jawabannya nanti ke arah sana. Sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi Anda termasuk menyangkal Allah sudah menebus manusia. Ini dikatakan mereka akan menyangkal penguasa telah menebus mereka. Dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan. Jadi jelas manusia sudah ditebus yang kuasa. Jelas itu, jelas ayatnya. Jangan disangkal Bang, kalau Anda tidak percaya, jangan hasut orang biar mereka di jalan keselamatan itu. Oke. Gitu loh, Bang. Oke, saya bantah ini dulu. Oke, 2 Petrus 2. Anda itu harus pakai akal. Ketika Anda membaca dalil ke akal, apalagi membaca sebuah buku yang dianggap suci. Tak ajarin sama Anda sekarang. Oke? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Umat Allah itu siapa di situ yang dimaksud? Kristen kah atau Bani Israel? Jawab. Jawab. Ya, penting umat Allah. Termasuk sekarang itu ada yang penting umat. Ya bisa. Tidak bisa. Ini bercerita tentang hal yang terjadi pada dikatakan akan tampil nabi-nabi palsu, berarti sekarang juga berlaku. Anda bicara zaman sekarang juga. Diam sebelum Anda saya sepak dari sini. Diam. Tak ajarin. Diam dulu. Tak ajarin, saya ajarin, ku suapin. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Umat Elohim itu bukan kafir Kristen, paham ente? Umat Elohim itu adalah mereka yang menyunatkan dirinya, yang sunat menurutnya. Anda dianggap sebagai guguk. Anda bukan sebagai umat Elohim. Paham? Diam dulu kalau diam. Kami ini umat Allah juga. Sebagaimana diam. Saya belum selesai ngajarin Anda, diam. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu santai Bang. Tampil antara kamu. Santai, Bang, kamu di sini. Kamu yang dimaksud di sini. Serius, aku sayang. Kamu yang dimaksud. Aku tidak ada kebencian. Diam. Kamu pakai senjata. Diam. Orang lagi ngomong, diam lah. Diam kau monyet penyembah manusia, diam. Kau mau dikasarin kan? Diam. Kalau kamu dilembutin, dikasarin nggak apa-apa. Demikian juga. Kampret, diam. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Anda paham siapa kata kamu? Kepada siapa kata kamu itu ditujukan? Jawab saya. Aslinya Bang Zuma memaki-maki. Jadi jangan didengar. Memang kepada orang zalim saya harus keras. Dengarkan, kepada orang zalim saya nggak apa-apa Bang, tapi kasihan abang berkeras masyarakat memaki orang. Saya nggak apa-apa, saya sayang Abang. Tidak apa-apa, saya memaki orang bahlul kayak kau itu nggak apa-apa. Saya ngatain kau monyet nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Tanggung jawab di hadapan Allah. Saya ngatakan kamu monyet, nggak apa-apa. Saya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbi. Saya nggak lebih apa? Dikatakan oleh Allah. Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti Anda lebih buruk dari monyet. Dengarkan. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya, kata kamu di situ ditujukan kepada Bani Israel atau ditujukan kepada Romawi? Jawab. Menurut Bang Jawab. Jadi ayatnya udah ada. Giliran kau disuruh jawab, monyet. Di giliran kau disuruh jawab, kau diam. Saya udah baca tadi akan ada guru-guru palsu, salah satu Bang. Dengarkan saya.
Kau bicara mereka akan sekarang saya tanya sama Yesus. Yesus sudah tebus. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya, kamu yang dimaksud dosa Bang Zuma dari tebus. Bani Israel atau Romawi Yunani? Jawab. Itu kan dikatakan akan ada guru palsu, artinya sampai ke akhir zaman. Ada guru palsu di antara kamu. Di antara kamu ini siapa? Supaya kita tahu nabi palsu dan pengajar palsunya itu siapa. Kita harus tahu kamu di sini Bani Israel atau Bani Romawi. Jawab. Kamu ini orang yang percaya kepada Yesus, termasuk kami. Di antara kami akan ada guru palsu juga. Termasuk Anda. Ngaco. Cuma kan dikatakan di sini Bang, akan ada guru palsu. Tak ajarin. Jadi demikian pula di antara kamu. Maksudnya di tengah-tengah Bani Israel, murid-murid Yesus itu akan muncul pengajar-pengajar palsu, akan muncul guru-guru palsu. Nah, siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi jengkol, menjadi manusia? Siapa pengajar palsu itu? Siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel? Siapa? Dia berkata. Nah, udah angkat tangan saya, ampun saya dialog sama orang yang tidak menggunakan akal. Angkat tangan saya, silakan Bang Handi, lanjut. Bapak, Bang. Bukan ajaran Bang ya. Oke. Pendi. Oke. Saya poin-poin pendek saja. Sip, mantap. Ya. Apa maksud iblis mempengaruhi Yudas? Maksudnya apa? Kan tadi sudah saya jawab Bang, untuk menggenapi rencana Tuhan Bang. Oke. Supaya Yesus disalib. Oke, baik. Jadi Tuhan merencanakan agar iblis merasuki Yudas untuk membunuh Tuhan. Begitu? Tuhan merencanakan iblis. Kemudian Yudas berkhianat untuk membunuh Tuhan Anda. Betul? Ini saya jelasin Bang ya. Jangan dijelasin, tinggal ikutin aja. Aduh, aneh-aneh saja. Ini diuji kata per kata. Tuhan, dengarkan saya. Tuhan merencanakan. Rencananya adalah menyuruh iblis untuk merasuki Yudas agar Yudas dengarkan dulu, belum kelar Pendi. Keliling-keliling aja tuh memojokkan. Saya kan udah jelaskan, Yesus sudah dirancangkan untuk mati di kayu salib. Iya. Jadi Tuhan mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan, gitu. Ya. Betul? Bang Handi. Diam dulu sebentar, Fendi dulu. Tuhan mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan, betul? Betul? Kan sudah saya jelaskan Bang. Iya, tinggal betulkan kalau betul, kalau salah ya salah. Saya ulang. Tuhan merencanakan mempergunakan iblis membunuh Tuhan, betul? Itu enggak perlu saya jawab Bang. Udah saya jelaskan tadi, Yesus akan mati di kayu salib menebus manusia. Itu rencana siapa? Rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan membunuh Tuhan. Kalau masalah rencana Tuhan itu kita tidak tahu Bang. Loh, tapi di Alkitab dikatakan begini, Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati. Sudah tahu Bang. Iya, Fendi. Bukan dikatakan merencanakan, sudah tahu. Yang punya rencana siapa? Tuhan punya rencana membunuh Tuhan. Dibedakan dulu Bang, Allah Bapa sama Yesus kan. Oke, Tuhan Bapa punya rencana mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan Anak. Begitu? Sudah saya bilang tadi, sudah bukan sederhana loh, ini tinggal diiyain loh. Saya nggak bisa jawab gitu Bang, saya harus ambil tengahnya. Anak memakai iblis. Saya kepada pertanyaan-pertanyaan gitu yang berguna aja Bang tanya tentang ayat firman Tuhan.
Bang Pendi biar Jadi saya ulang ya. Jadi terakhir diam dulu. Ini siapa sih? Tuhan Bapa merencanakan membunuh Tuhan Anak, memakai iblis dan Yudas. Selesai Di ya? Alkitab enggak kayak gitu, Bang, di Alkitab. Nah, Itu kalau bikin begitu apa, saya Bang? tanya. Saya olah lagi nih, yang punya rencana membunuh Yesus siapa? Dikatakan, Bang, merencanakan menebus manusia di kayu salib. Oke, siapa yang punya rencana itu? Siapa yang punya rencana itu? Aduh, kita jadi ngobrol yang nggak berguna. Banyak lagi yang. Nah ini gunanya di sini. Kamu itu nggak mau jujur dari tadi, makanya bikin marah Bang Juma. Kayak begitu. Otakmu nggak berfungsi, otakmu nggak berfungsi, Pen. Memojokkan itu aja saya tahu, Oke, Bang. udah ganti. Mute dulu Pendi, kau istirahat dulu, minum kopi dulu, kayak nasi goreng dulu gantian. Otakmu rusak.